Halo, sahabat Maaf terkasih. Kali ini kita jumpa lagi dalam cangkruan yang ketiga. Kita menghadirkan generasi muda gereja yang kita ajak cangkruan supaya mereka mempunyai wawasan bagaimana kita berdialog secara bebas, tetapi arah pembicaraannya itu tidak ke sesuatu yang negatif. Kita ajak mereka cangkruan bersama Pak Setiawan. Di sini Pak Setiawan, Mas Novar, dan Mbak Angel. Gitu. Baik, kita mulai sahabat Mawas cangkruan kali ini. Pak Setiawan, ngopi sih ya. Oh, silakan Pak Setiawan. Monggo. Biar seger Pak Setiawan ya. Oke. Pak Setiawan, ini cangkruan kali ini kita memang ingin menghadirkan generasi muda gereja gitu supaya nggak tua-tua tok dulu Pak. Gitu. Supaya pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan muncul ataupun jawaban-jawaban dari mereka kalau ditanyakan itu ada satu perkembangan baru bagaimana gereja di masa sekarang. Saya sama nambah ilmu. Wah, gitu ya, nambah ilmu ya Mas Anwar ya. Oke. Cuman sekarang tema hari ini adalah mempertanggungjawabkan marwah sebagai imam, nabi, dan raja. Ini kelanjutan dari pembicaraan kemarin. Karena saya dapat clue bahwa itu sepertinya enak diangkat nih. Mumpung ada anak muda kita ini. Kalau gereja sebagai persekutuan umat Allah tentu membawa dampak kepada kita bahwa harus mempertanggungjawabkan marwah sebagai imam, nabi, dan raja. Apa makna konteks tersebut, Pak Setiawan? Monggo. Kayak angel ya, Rek? Gak angel lah. Ini kan kita pembukaan ya beginilah. Pembukaan ya angel. Berat ya, Pak? Saya ki kata komen makanya saya perlu membawa ini. Oh, saya itu. ngisi ini. Bawa kerpean gitu. Ya. Dokumen rahasia ya. Gini. Ya, Pak, ya. Menurut pelajaran agama, saya kan kata komen jadi pelajaran agama. Awal kita menjadi anggota gereja itu adalah pada saat kapan kita menjadi bagian dari gereja, bagian dari umat Allah? Pada saat kita mengimani dong, pada saat kita mau menjadi umat Allah tentunya ya. Pada saat kita Baptis. Ya. Itu artinya konteksnya situ. Ya. Baptis ya. Awal mulanya dari Ketika kita dibaptis, kita menjadi bagian dari gereja. Kita adalah gereja, kita menjadi bagian dari keseluruhan gereja universal. Kita menjadi bagian dari umat Allah. Baptis itu dikatakan sebagai langkah atau pintu dari status kita untuk menjadi anggota gereja, pintu awal juga bagi rahmat Allah yang berikutnya. Dimulai dari baptis, maka muncullah sakramen yang lain. Bisa kita dapatkan sakramen yang lain. Ada berapa sakramen? 7 ya? Ya, 7. Apa aja? Sakramen baptis, komuni, sakramen ya, Ekaristi, krisma, Ekaristi, peminyakan, krisma, perkawinan, sakramen tobat, tobat ya. Tobat. Sakramen imamat, Terakhir. Perminyakan mau Mas? udah, perminyakan. Sudah. ya. Dulu kita mengenal baptis itu sebagai sakramen atau permandian. Ya, Iya. nama-nama lain permandian, ya baptis.
Dulu orang bilang sakramen tobat itu sakramen pengakuan dosa. Dosa. Ada lagi sekarang bilang sakramen rekonsiliasi. Ya. Dulu orang bilang sakramen perminyakan, sekarang orang bilang Krisma. Bukan. ora lo, Oh, beda. pengurapan Urapan orang sakit. Oh. Iya, Iya. Dulu orang bilang tabisan, sekarang bilang sakramen imamat. Imamat. Iya. Ya, itu adalah nama-nama lain yang kita kenali dari sakramen-sakramen. Sakramen baptis Hmm. bersama sakramen krisma itu biasanya seringkali itu dijadikan satu Upacara. bagian Hmm. upacara kalau dia dewasa, Ah, ya, ya. satu ritus. Satu ritus. Kalau dia dewasa bersama ekaristi. Makanya ekaristi, baptis dan Krisma. krisma itu dikatakan sebagai sakramen inisiasi. Betul. Ya. Itu bagi orang yang dewasa bersama. Tapi bagi bayi, anak-anak Ya. itu baptis dulu, kemudian baru umurnya cukup ekaristi, umurnya cukup lagi baru krisma. Ya. Dengan krisma ini seseorang seseanak Seseanak. atau seseorang dinyatakan atau dianggap atau digolongkan sebagai dewasa di dalam iman. Sudah krisma? Sudah. Sudah krisma? Puji Tuhan. Sudah krisma? Oh, wis tuwek ngene. Jangan salah. Dorong ada Kris. yang Loh. sudah tua belum krisma loh. Itu Nah, iya, pasti itu ada. pasti baptisnya tua itu. Kalau Oh. baptisnya iya, tapi Lah, kalau kue baptisnya- tuwek kataku men. Wah. Itu tadi yang kemarin bilang katumen saiki lelek bayi apa jenenge lane? Biak. Biak. Ah, Ya. gitu, iya. Ketika kita berbicara ketiga sakramen ini sebagai sakramen inisiasi, Mm-mm. kita terima semuanya. Kontribusi baliknya kita juga mengambil bagian di dalam tugas Gereja. gereja. Ah, Ya. Mengambil bagian di dalam tugas gereja, di mana tugas gereja ini sendiri sudah dicontohkan atau dilakukan oleh Yesus itu dalam fungsi atau jabatan atau amanah sebagai imam, nabi, dan raja. Ketika seseorang itu sudah mendapatkan baptis, krisma dan ekaristi dan krisma, berarti dia otomatis mau ndak mau harus sadar ndak sadar, mudah-mudahan sadar, mengambil bagian dan fungsi sebagai imam. Berarti fungsi Nabi. melekat itu ya? Ya, Fungsi melekat Iya. sebagai orang yang sudah menjadi anggota gereja Katolik tentunya ya. karena karunia kita dapatkan sebagai akibat atau dampak dari ketiga ini, kita sekaligus mempunyai kewajiban menyandang status sebagai imam. Raja. Enak toh, nggak usah pemilu kita jadi raja. Udah gitu nabi juga ya. Nabi, imam, Iya. nabi, Dan raja. Raja. Ya. raja. Imam dalam berimannya ya, kalau nabi ya. Sekarang kalau iman deh, yang nabinya ini gimana? Tugas utama nabi adalah pewartaan. Pewarta. Di dalam panca tugas gereja berarti dia masuk di dalam kerikma, Oke, Oh, iya. iya. pewartaan. Iya. Pewartakan, wartakanlah kabar sukacita. Ya. Terus sebagai
nabi mewartakan. Sebagai imam, kalau kita tahu imam ini itu dalam cerita-cerita perjanjian lama kita tentu bisa mengetahui status imam itu adalah menjembatani antara awam dan Allah. Ini fungsi imam. Di dalam pemahaman kita sebagai sakramen, dengan fungsi imam itu kita mengambil bagian di dalam liturgi. Apakah sebagai misdinar, apakah sebagai pemazmur, bahkan yang terkecil pun berarti kita menjadi peserta di dalam ekaristi. Bayangno kalau ada misa nggak ono umatip ya. Sopo sing ngapain mimpin terusan? Dulu bisa, sekarang enggak. Masa iya? Ya itu apa namanya kalau Romo ya, Romo secara khusus Dulu ya. itu Romo itu bisa misa sendirian. Nah, Tanpa ada peserta. Karena kewajiban untuk mempersembahkan ekaristi harian. Tapi sekarang katanya konon ada umatnya, makanya ada misa harian. Misa harian kita hari apa aja ya? Hari Senin, Senin Selasa, sampai Iya. Sabtu. Sebetulnya tiap hari, hanya waktunya yang Iya. berbeda. Tentunya Tiap hari. Jadi setiap hari kita ada misa ya? Sebenarnya ada. tentu. Dalam setahun berapa kali misa kita berarti? Wah, ya 365. Iya, dalam setahun. Iya loh. 365. Iya. Yakin? Benar. Ya, Jadwalnya begitu. jadwalnya begitu. Iya toh. Artinya setiap kali ada ekaristi kan? Iya, Iya. Berarti setahun? iya 365. Benar? Betul. Betul. Betul? Iya. Betul? Betul. Yakin? Yakin. Yakin. 365 ya kabisat apa ini? Apa sih itu? Bisa dia 366. 66 Tapi ya. kitanya kan nggak tiap hari. Hanya Iya. menjalankannya. Iya, Itu kan kita mengikuti ekaristi. Enggak, ekaristinya sendiri setahun ada berapa kali? 365. Yakin? Saya yakin sih. Pertanyaan- Enggak. Oh. Saya gini. Kalimat ekaristi ini akhirnya misalkan gini. Apa namanya? Misalkan kalau misalkan ada Paskah itu ya. Terus ada apa itu kan berarti nambah toh, berarti lebih kan itu. Iya kan? Kalau kita misalkan ada misa kan ada, tapi kalau kita bicara hari sih 165 sih. 300. 365, sorry. Kalau kita bicara hari. Tapi menurut Pak Setiawan gimana? Supaya kita juga nggak terlalu ini. Gampangannya bener tapi salah. Nah, ya boleh ya. Gimana? 365 kita ngomong bukan kabisat ya, umum aja. Karena kabisat 4 tahun Iya, sekali. benar. 365 kali dikurangi 2. 363. Ya. Duanya itu apa? Iya, doanya apa? Duanya karena tri hari suci. Oh. Tri hari suci itu 3 hari 1 ekaristi. Betul. Iya, Kamis betul sama ya. Jumat ya, Om ya. Heeh. Kamis putih sama Jumat apa? Iya kan? Kalau kita Iya. hitung konsekrasinya kita hitung Iya. kita hitung gampang-gampangan aja bahwa misa itu atau ekaristi itu ada konsekrasi. Dalam tri hari suci itu konsekrasinya hari apa? Kamis putih, Sabtu suci. Sabtu suci. Ya toh? Ya, Terus Berarti kan 2. Enggak ada yang minggu Paskah. minggu apa? loh, Enggak, Kamis sama Jumatnya enggak ada, Om. Kemis enggak ada. Kemis kan wis anu Iya, tuh, iya, wis- benar, wis- benar. Kemis. sudah anu tuh taruh di apa sih ini? Ritual apa namanya itu? Yang perarakan itu. Peranakan, Iya, gitu. iya. Itu berarti sudah Setelah konsekrasi apa bukan? Setelah. Setelah berarti Setelah. Kemis ada kan? masih ada, Masih ada. kemudian ya, Oh. Kamis putih ada. Jumat, Enggak ada. Nggak ada. Sabtu, Ada. Sabtu enggak? Sabtu ya? Masa enggak ada? Sabtu. Ada kok, kan sudah diambil. Ada ya. Oh, bukan. Konsekrasi itu berarti Konsekrasi. nganu. Kalau nggak salah nggak ada ya?
Ya inilah perlunya kita Iya. perlunya kita pahami bahwa apa maknanya gitu loh. Nggak apa-apa, kita ini cangkruannya yuk gini ini. Kita nggak usah malu, kita nggak usah kalau kita nggak tahu gitu loh ya. Ini pernah dipertanyakan Katoliknya gimana ini? Gimana Pak Stewan? Iya, aku lupa juga. Sebetulnya itu keseharian kita ya. Iya. Sehingga kita tidak memperhatikan Betul. detail masalah Iya, makna-makna benar-benar. yang ada dan Benar-benar. inilah tujuannya kita. Nah. Gimana Pak Iwan? Sah, Baik, UBC. Oh, ya. Apa minum? Si Sabtu itu wis langsung aja lah. Nah, monggo. Time, waktu di dalam ritual kita sepertinya gampangannya mengikuti pola waktu Yahudi. Mungkin kalau Jawa sama. Jawa itu ada waktu namanya waktu lingsir Oh iya. Lengser. jam 4 Benar. ya. Maka ketika Yesus disalib itu dia wafatnya jam ojo guyonan. Ya. Jam berapa? Jam Ojo guyonan. tadi jam 1 ya? Iya. Jam 1. Jam 1 wafatnya. Ya. Masa jam 1 kan? Jam 1 enggak sih jam 3. Jam 3. Jam 3. Jam 3 ya, jam 3. Jam 3 warna seperempat ya. Ojo guyonan. Jam 3. Oke. Iya, jam 3. Ya benar. Kemudian harus diturunkan karena esoknya adalah hari Sabat. Sabat. Dia harus turun Iya. selesai. Hari Sabat adalah hari yang orang tidak boleh ngapa-ngapain katanya tradisi Yahudi. Jadi dia harus segera di Oh, itu yang menjadi tradisinya ya. ya. Jam 3 dia wafat. Makanya di hari Jumat. Ya. Jumat Ah. nggak boleh nggak ada Jumat. Kemudian Pasti udah. Sabtu. Yesus bangkit berapa hari setelah wafat? 3 hari. 3 hari. Dihitung. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ya biasa. Enggak istilahnya gini. Jumat, Sabtu. Ya cuman itu kan istilahnya ya saya juga kalau 3 hari bangkit ya Iya kan? sebelum itu kan dianggap sudah meninggal. Ya. Ya kan? Berarti kan Kemis itu setelah itu Jawa loh ya. Orang meninggal sekarang, katakanlah ya. Iya. Ini dianggap tadi hitungannya itu mundur itu 1 hari itu. Oh iya, Ya kan? benar. Iya, 7 hari, kita 7 hari meninggal, selamatan. Enggak, ini kita beranalogi seperti itu ya. Sudah meninggal, ya kan? Itu sudah kita 6 hari itu sudah 7 harian kan gitu. Iya, Karena benar. dianggap hari yang belakang itu sudah dianggap sudah sebetulnya sudah jenazah kan gitu. Nah, kalau ini apakah seperti itu? Berarti kan Sebenarnya sama, tapi bukan dihitung mundur. apa itu? Kita katakanlah bancaan atau nyelameti ya. Iya, iya, itu menyambut malam ke Malam ke ya. malam. Maka dikatakan diceritakan bahwa bukan setelah 3 hari Yesus bangkit, tidak. Yesus bangkit pada hari Ke. bukan setelah 3 hari, tapi pada hari ke Ya. Nah, makanya Bukan pada kamu aja, aku juga bahasa itu ya. Iya, benar. Enggak apa-apa. makanya kan Kita untuk Jumat perjelas itu. sedino, Ya. Sabtu sedino, Minggu hari ke 3. Yesus bangkit pada hari ketiga. Oh. Iya, inilah tujuannya kita cangkruan yang bermanfaat. sederhana ya. Sederhana sekali. Nah, kembali ke Trihari Suci. Trihari Suci itu 3 hari 1 misa, 1 Ekaristi. Sabtu itu dikatakan dia misa malam Paskah. Iya, benar. Oleh karenanya jelas dan pasti misa malam Paskah tidak boleh dilakukan sebelum jam 4, harus setelah jam 4 karena menurut tradisi konon dulu setelah jam 6 dia memasuki hari Berikutnya. Berikutnya. Oh, berikutnya. Itu apa tadi?
Sabtu. Sabtu. Ah, ah. Hmm. Nah, batasan Kamis, Jumat, Sabtu itu adalah sampai Sabtu siang. Sabtu siang. Oh. Jadi jam 12 itu Jam 3. jam 3. Jam 3. Jam 4 dia seharus diperhitungkan sebagai malam Paskah. Dan kalau kita lihat bacaannya antara malam Paskah sama Minggu Paskah besok, Ya. itu beda. Beda. Oh, iya benar. Bacaannya sama-sama misa Paskah. Tapi ini malam Paskah, ini Minggu Paskah. Bahkan bisa dibedakan lagi sebenarnya antara pagi sama siang, ini beda bacaannya. Hmm. Konon katanya kata komen gitu. Oh, gitu ya. Ya. Nah, apa tadi? Kita topiknya apa? Marwah, Imam Marwah, Nabi Imam dan Nabi, Raja. ya. Ya, inilah. Kembali bahwa kalau kita bicara marwah itu apa? Marwah itu harga diri atau kehormatan, Kehormatan. Ya. menjaga ini. Bagaimana kita bisa menjaga kehormatan atas sakramen kita Mm-mm. bila kita tidak memahami? Iya. Makanya itu. Apa yang dijaga? Ya perilaku, ya tindakan, ya sikap-sikap, Iya. ya toh, itu masuk dalam konteks sana. Iya. Ya, makanya saya mengambil ini setelah kita cangkurannya kemarin itu, oh ini perlu ini, ya toh, bahwa pemahaman harus memahami kan, berarti kan harus mengetahui bagaimana itu apa iman itu untuk diyakini kan harus paham. Nah, paham berarti harus diketahuin. Nah makanya Iya. kita Karena apa? Banyak dari kita beriman Katolik karena orang tua kita Katolik. bisa karena orang tua Katolik. Kebanyakan ya, Karena kebanyakan. ada Iya, kebanyakan. Benar. Kalau orang tua kita nggak Katolik, belum tentu loh kita Katolik. Ya belum tentu Ya. dalam petik ya. Itu yang di kemudian hari orang tua kita bukan Katolik, terus seseorang menjadi Katolik itu melalui apa? Proses. Katekumen ya. Ya proses. Kalau di sini dulu setahun ya, Setahun. Full 52 kali. 52 kali nggak bisa. Nah, untuk memahami ajaran-ajaran dasar-dasar ajaran gereja sebelum baptis dilakukan dewasa melalui katekumenat, terus baru baptis. Kalau dewasa dia langsung biasanya loh ya, baptis Eucharistia. dan ekaristi. Kalau memungkinkan krisma. Krisma. Ya, ini sekaligus dia terima satu kali di dalam satu ritus, satu kali upacara, lengkap sudah sakramen inisiasi. Makanya itu di dalam ajaran Katolik itu sebenarnya ada 4 macam baptis, yaitu baptis bayi sampai kanak-kanak, Ya. baptis dewasa, baptis rindu, baptis darah. Ya. Oke. Nah, yang dua ini apa ini, Om? Yang baptis rindu sama baptis darah. Baptis rindu itu seseorang X itu sudah menjadi simpatisan, bukan partai ya, Iya. simpatisan Katolik. Oke. Simpatisan Katolik, dia kok seneng ya saya dengan nuansa Katolik. Bahkan mungkin dia sudah seringkali menghadiri Ekaristi tanpa menerima tubuh Oh. Kristus, tanpa menerima Iya. hosti. Dia kepingin. Adapun hambatan-hambatan kita nggak usah ceritakan lah ya. Ada Iya. berbagai macam hambatan. Cuman jiwanya sendiri dia sering bertanya kepada Romo. Komunitasnya juga sering adalah komunitas banyak Ya. umat Katolik. Kesehariannya pantaslah dia sudah dikatakan Katolik. Oh. Hanya belum baptis, gitu ya. Kendalanya apa kita tidak usah bahas, tapi kondisi seseorang yang sangat merindukan untuk dibaptis cuman belum. Itu secara ajaran bisa dikatakan baptisan rindu.
baptisan darah, misalkan seseorang yang katakanlah dalam satu dia sudah mengenal kekatolikan tapi belum dibaptis, suatu ketika ada satu peristiwa, terus mungkin ceritanya dia melindungi orang-orang Katolik sampai dia terbunuh, dia adalah baptisan darah sekaligus sebagai martir. Oh. Konon gitu. Anda milih baptisan apa? Bayi, dewasa, rindu apa darah? Saya bayi. Oh, bayi. Dari kecil. Bayi juga. Milih darah ya. Bayi. Lewat itu ya, darah itu ya darah muda. Ya. Kok beda? Jadi punya semangat Iya. untuk belajar. Belajar. Punya Betul, semangat untuk menjadi warga gereja yang tangguh. Istilahnya militan. Iya, militan dalam konteks yang positif Ya, ya, betul. bukan untuk berperang. Ya. Bukan. Militan itu Betul, ya, betul. seperti Ya. yang kemarin kan militan bahwa diartikan bahwa kita yakin dengan iman kita, terus yakin dengan pengharapan kita, dan Ya. yakin bahwa kita itu punya jaminan keselamatan. Ono siji maneh, Terus apa? Iya, Pak. kita bisa mempertahankan iman kita. Nah, itu dia. Bisa menjawab tantangan yang ada. kalau ada yang tanya. Oh. Itu. Hmm. Tantangannya di situ. Mau apa enggak? Bisa apa enggak? Itu kaitan dengan nabi loh itu. Iya. Sebagai nabi. Mewartakan. Iya. Mewartakan. Benar. Ayo, Pak. Apa pertanyaan saya tadi? Kan tadi bisa enggak? Kalau Sebagai mau, nabi, kalau ada pertanyaan. ya tadi. harusnya mau. Bisa apa enggak? Enggak tahu. Wajib mau, tetapi kalau belum terlalu memahami, katakanlah bahwa itu imanku ya imanku, gitu aja lah. Ya, ya belajar. Belajar, seraya kita belajar. Ya dengan Ya. cangkruan ini kita belajar. Sebenarnya Iya, iya, Pak. sebenarnya Ya, Pak, ya, Pak. Ya. orang Katolik itu punya kitab suci ya. iya dong. Iya, itu sumber imannya di sana memang. Bagaimana kita memahami kitab suci? Ya, membaca, Dibaca. terus Direnungkan. direnungkan, terus bertanya. Nah. Setiap perikop Lupa itu kita tuh bertanya. punya katekismus gereja Katolik. Oh. Pernah tahu nggak? Pernah. Pernah baca nggak? Belum. Itu penjelasan detail mengenai keimanan kita yang diturunkan dari kitab suci dan tradisi maupun keputusan-keputusan gereja ensiklik apa-apa menjadi dasar untuk Katekismus ya. katekismus gereja Katolik. Katekismus gereja Katolik. Katekismus itu buku panduan belajar. Belajar. Sebenarnya itu. Ya, ya. Jadi kalau kita nggak tahu ya kita. Sana. Nah, sekarang itu malah terbit yang baru itu namanya kompendium. Kompendium. Kompendium lebih tipis. Kompendium Katekismus Gereja Katolik lebih tipis itu katakanlah ya resume atau singkatan-singkatan, nggak terlalu bertele-tele. Mungkin maksudnya begitu. Maksudnya dan tujuannya adalah supaya umat mau membaca. Kalau merasa membaca katekismus itu terlalu jelimet, bacalah kompendiumnya. Nek kompendium sih gak diwaca. Apa sih ngapain diwaca terus? Dari Google. Lah ya, kadang-kadang Mbak Google itu menyesatkan juga sih. Iya, Tidak serta-merta. Kita harus sumbernya bukan hanya Mbak Google. Iya. Gitu. Iman Ya. itu bukan Mbak Google. Nah, itu kita ada katekismus Gereja Katolik. Kompendium. Ada kitab suci, terus buku-buku lain, terus katekismus Gereja Katolik masih ada kompendium, masih ada buku banyak. Buku ini kalau mau baca baik, cuman kalau demi iman cari yang ada tulisannya imprimatur dan nihil Ya. obstat. Gitu. Harus ada itu memang. Karena itu berarti sudah diteliti katakanlah oleh ya tentu oleh apa namanya Pak? Nihil obstat itu gampangannya bebas dari halangan atau bebas dari kesalahan lah, gampangannya seperti itu. Imprimatur itu layak eder. Layak eder. Coba gampangannya seperti itu daripada jelimet-jelimet.
Kita memang setiap kita munculkan buku-buku kan selalu harus begitu, gitu. Nah, Harus itu ada informasi. ya itu dengan imprimatur dan nil obstat itu kita tidak perlu ragu bahwa ini sesuai nggak sama ajaran Katolik. Kalau ada itu kita sudah Tidak panduannya ke sana. menyimpang, tidak ada halangan dari aturan gereja Katolik atau ajaran gereja Katolik. Ya sudah, buku ini baca. Kalau nggak ada itu berarti no. Baca aja, cuman jangan dipakai sebagai pedoman. Berpedoman, ya. Udah. Nah, tapi kan untuk pemula sebaiknya harus berpedoman itu dulu kan. Nah, Iya, yang ada kalau Imam mau Matteo, serius dipakai sebagai pedoman, cari yang ini. Ada beberapa buku menarik, cuman memang tidak ada nilai obstatnya. Menarik sekali beberapa buku itu. Seperti misalkan kalau siapa ya yang pernah baca buku tentang Maria Sima? Belum pernah. Maria Sima itu tentang arwah-arwah yang mendatangi dia. Itu bagus. Cuman sebagai pemahaman kita, cuman tidak untuk bahan pengajaran karena ini tidak ada nilai obstaknya. Ya, jadi kan imprimatur. saya lebih memahami begini. Kalau kita memang belum, katanya tadi kan masih belajar konteksnya ya Pak ya. Ya, Tadi katekumen. belajar. Ya, saya. Ya katekumen. Berarti kan kita dasarnya Pak katekumen. Berarti dasarnya kita kan harus yang ada imprimatur sama nil obsaks. Ya. Ya toh. Kalau ada lain meskipun bagus, ya toh, meskipun bagus, ini hanya dipahami sebagai bacaan yang mendukung, tapi tidak menjadi sebuah norma-norma yang harus dipelajari sebaik untuk mempertahankan iman kita, karena tidak ada nil obstat sama pun imprimatoriumnya, ya kan gitu. Siapa yang pernah baca buku Berhala ini? Ekaristi. Bukan apa namanya? Ekaristi itu berhala. Berhala itu bernama Ekaristi ya? Iya, itu. Siapa yang pernah baca itu? Ya saya baca. Belum pernah. Belum pernah. Padahal di situ nilai bagus itu. Itu Terbitannya Mawas itu. suplemennya Mawas. Suplemennya Terbitnya Mawas. Kalau anunya kan Itu ada imprimatur dan nilai obstatnya itu. Iya, uskup loh itu. Oh, fiction. Fiction. Enggak, artinya kan ada uskup juga memberikan bagian. satu anunya ya nanti anunya fiction gitu. Ya, seperti itu. Kita punya itu buku tentang Ekaristi itu, detail dan lumayan. Iya. Lumayan Jadi nggak ngeluh maksudnya gitu. Ngeluh. Loh ya, lumayan ngeluh karena kalau kita memahami buku itu, karena buku itu merunut dari tradisi-tradisi perjanjian lama, tradisi-tradisi Yudaisme dan lain sebagainya, terus diangkat seperti penuh makna. Nah itu saya sudah waktu itu masih zamannya almarhum mertua itu kan ya, begitu baca karena dia memang filsafatnya kuat sekali ya, kejawennya juga kuat gitu ya, baca bagus, tak ambil ya, dibawa ke Batu, dibawa ke nggak tahu apa Siapa namanya? Pak Hadi Wijoyo itu. Pak Hadi. Iya, itu kan dibaca itu sangat tertarik sekali dan itu full habis tuh, dihabiskan tuh. Tapi itu dia bawa itu. Dibawa Ya dibawa ke ke Batu. Batu. Yang punya belum baca. Lah saya sih baca lah. Loh, saya kan punya Gowoto dua. kan diwocok Iya, terus itu kan saya baca lah. Mosok-mosok sing anune Ya. masih baca, cuman tidak saya cuman Itu menarik. Kalau masih ada cari aja buku itu ada dibaca. di sekretariat. Sekretariat apa di Sekretariat sudah dipegang sekretariat Oh, untuk didistribusi kalau dijual 20.000 ya? 20.000 murah sekali. Beli aja. Itu Oke. bagus itu untuk mahan kita. Iya. Nah, kalau yang tidak ada sebaiknya tidak. Ya. Ya, toh, karena itu untuk yang memahami ya bukan dalam arti lek wong sing wis paham baru boleh baca yang tidak ada nilai obstat maupun imprimaturnya, bukan begitu. Tapi kita membatasi diri untuk tidak sampai terjerumus hal yang menyesatkan kita kan gitu. Bid'ah. Nah, bid'ah gitu ya. Wah, ini udah mencikapinya bagaimana. Sekarang kita bertanya aja, ini yang muda ini ya apa ini? Kira-kira dengan Marwah sebagai imam, nabi dan raja ya apa?
siap nggak kalian untuk menjadi Ternyata itu? nggak gampang ya jadi Katolik itu ya. Wah, Oh, iya. angel. Banyak sekali cobaan. Ayo, sekarang saya bertanya, bagaimana itu? Kamu, Mas Nova dulu lah, ya Pak. Nanti ke Mbak Ya. Angel. Sebenarnya sih ya kalau di kampus juga ya di sekolah itu ya banyak yang tanya Om. Hmm. Apa sih kamu jadi Katolik terus mana? Katolik itu apa sih bedanya sama yang lain? Hmm. Nah, ya sebagai tentunya murid Kristus aja. Ayo. ya kan kita ya mengimani yang tadi itu kita sebagai nabi, imam dan raja itu tadi kan. Nabi ya kita menjawab dan mewartakan apa yang telah kita pelajari dan kita diajarkan apa gitu. Nah, terus kalau misalnya yang imam ya nuntun teman-teman yang ya kadang ngilang itu terus mana kok kamu nggak pernah kelihatan gitu terus mana ayo malu mana gitu ya ayo kok malu mana kayak opo. Ya nggak apa-apa, Ya. itu kewajiban sebagai nabi itu. Ya mungkin kalau ya dua itu kalau raja mungkin apa ya saya masih Raja itu gimana gitu? harus dipahami sebagai penggembalaan. Penggembalaan. Nah sekarang semen ya po, ayo Mbak Angel gimana? Imam, nabi dan raja itu penggembalaan. Nah ya po, Oh, iya. marwah kan Anda megang marwah itu gitu loh ya. Nah iya po menurut semen. Sebenarnya saya juga kurang lebih sama dengan Novar ya Om ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya tahu jawabannya nih, pengen menjelaskan, tapi kok jatuhnya nanti malah membanding-bandingkan dan memicu kontroversi gitu loh. benar. Jadi saya kayak menahan, aduh, nanti aku jawab gini, dibantah des. Saya sendirian, kan ibarat kan kita terang Iya. dalam gelap ya Om ya. Balik episode lalu. Iya. Saya takut ini Om, dimakan sama gelap ini karena saya sendiri di situ. Akhirnya saya memilih, aduh saya kurang tahu kayak gitu loh. Jadi Nah ya Pak ini ya. Ya kita arahnya begini Pak. Iya. Setelah kita mendengarkan ini ya, ya memang sudah harus ada pengetahuan yang cukup buat mereka. Tapi kalau kita bertanya ke dari case-nya dia bahwa tadi dia terang di gelap. iya. Nah, kalau menurut Pak Asyam, memang kita setiap iman itu tidak perlu dipertentangkan dengan yang lain gitu. Cuman bagaimana kita memberikan bekal kepada mereka supaya pertanyaan itu menjelaskan tetapi cukup bahwa itu menjadi bukan konsumsi untuk dipertentangkan. Iya. Ya Pak. Tadi kan kita sudah jawab Pak Setiawan, monggo. Pewartaan itu tidak diartikan sempit dalam bentuk kata-kata. Iya. Pewartaan dalam banyak hal itu lebih mengena di dalam sikap keseharian, Ya. sikap Attitude perbuatan. ya, gitu. Gampangnya gini loh, misal wong iku kok genah banget rasanya dia Katolik, harus sampai seperti itu. Rasanya dia mewarnai, memberikan warna pada diri kita dengan tindak tanduk, dengan perlakuan sehari-hari. Ini loh, aku Katolik, tanpa harus pakai gantungan saya Katolik, lain Katolik, enggak perlu seperti itu. Waduh. Iya. Tapi label itu ada pada kita, Melekat pada attitude lah, melekat pada kita karena perbuatan, sikap, perilaku. menjadi Katolik itu melekat pada diri kita karena kita sudah diurapi
pengurapan ini sekali dan berlaku Seumur hidup. Seumur hidup. Betul. Nah, ini itu dalam sikapnya Pak ya. Nah, ini kan dalam menjawab pertanyaan. Oke. Ya. Yang pertama dalam tindak tanduk seharian ya. Ya. Iya. Tunjukkanlah bahwa kita identik dengan Katolik karena tindak tanduk dan kelakuan kita sehari-hari. Ya, termasuk tidak kawin dengan teman sekelas. gitu ya. Sekelas, teman sekelas. Ngerti nggak? Ngerti nggak maksudnya? Tidak kau dengan kelas. Apa sih om itu? Bojone akeh. Oh. Teman sekelas. 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 Ya baru nggak. Nggak repot awak dhewe. Ngono maksudnya. Iya, iya. Pacaran mbek kanca sak kelas ribut. Oh iya. Ya. Terus Yang kedua, bagaimana kita harus menjawab ketika kita tidak memahami? itu. Iya, benar. Poinnya situ. Ya, Poinnya itu ya. nggak perlu menjadi pintar seperti beliau-beliau lah. Waduh. Terlalu berat kita ya. Saya pun kata komen 2 tahun ya angele pole. Kata komen tapi ngene ya. Iya. Tapi saya mencoba untuk bekal-bekal dasar kita. Apa sih bedanya? Yang menurut saya jelas itu jangan selalu mempertentangkan, membandingkan kita dengan yang lain. Itu nanti menjadi celah luka di bagi yang lain karena kita cenderung kita membela dan membenarkan kita sendiri. Ya. Iya. Kalau pertentangan berarti cenderung juga kita mengatakan mereka itu tidak benar, bukan salah ya, tidak benar. Benar. Lupakan itu, kita menjawab, kalau kita menjawab ya dengan apa yang menjadi bekal yang kita pelajari. Iki loh, menjadi Katolik itu. Yang jelas bahwa kita menjadi gereja yang Katolik, yang artinya Katolik itu artinya apa? Aku percaya akan satu gereja yang kudus, Katolik, apostolik, Kudus satu, Satu. ya satu, kudus dan Satu. apostolik. kudus, Katolik. Katolik dan Dan Ayo, apa ini? apostolik. satu. Apostolik. Satu. Iya, iya, apa ini? Satu, Percayakan satu apa sih dulu? Satu pembaptisan. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan kehidupan yang kekal. Credo in Credo unum Deum. Aku percayakan satu gereja yang kudus, Katolik dan apostolik. Katolik. Satu gereja. Yesus hanya mendirikan satu gereja. Iya. Betul. Kudus yang berbeda dari orang-orang yang lain. Kudus. Tersendiri, terpisah. Katolik apa artinya? Katolik itu umum, Oh, apa Umum. ya? Apa? Universal. Universal. umum. Nah, Katolik itu universal. Iya. Apostolik. Apostolik itu satu pembaptisan. Apostolik itu satu tegak sama apa? Rasul ya? Wah, dibuka sih dokumennya ini. Oh. Waduh. Apostolik itu artinya rasuli. Ayo, rasul, ayo makanya rasul. Iya. Rasul gitu. Jadi apa yang ada pada kita hari ini itu bisa dilacak sampai kepada rasul-rasul. Kepemimpinannya pun bisa dilacak sampai ke rasul Iya. sebagai murid-murid Yesus. Ya, aku percayakan satu gereja yang kudus, Kudus, Katolik, Katolik dan apostolik. dan apostolik. Jadi apostolik itu silsilah rasulinya itu jelas. Kerasulan, rasuli. Berarti artinya gini, kalau kita ini sama wakilin pertanyaan dia yang ada case yang ini sebetulnya di pertanyaan yang bagian 3 ini kehidupan saya berhadapan dengan tapi nggak apa-apa ini tidak langsung aja bahwa kalau ditanya tentang sesuatu dan dia kalau dijawab nanti akan bertentangan gitu, terus sementara dia tidak menguasai tentang Iya. apa yang ditanyakan, maka pertanyaannya, jawabannya adalah tadi
Saya nggak tahu. Nggak tahu. Itu sangat tidak menjadi Katolik, Iya. bukan profesional. Tidak profetik, Tidak profetik gitu. Iya benar. Ya. meninggalkan atau mengabaikan atau mengingkari kenabian. Kenabiannya betul. Ya. Oke. Gampangannya gini, apa yang perlu kita persiapkan untuk supaya kita tuh eksis dan secara sederhana mendasar itu bisa menjawab belajar credo. Belajar credo iku ae wis. Credo, aku percaya akan Allah, percaya enggak? percaya. Keimanan kita akan Allah. Terus Bapa yang kudus, aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Gereja Katolik yang kudus. iku Roh Kudus engko. Oh, nenek. Allah Bapa yang Maha Kuasa. Oh iya, aku percaya Credo. akan Allah Bapa yang Maha Terus? Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus Yesus Yang dan kedua. Tuhan. Allah, Yesus. Oh, ada. Strukturnya begitu. Iya, oke. Allah, Kristus, Roh Kudus. Strukturnya aku percaya akan Allah, Bapa Iya. yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus. Terus Putranya yang Tunggal tunggal. dan kita. apa maksudnya yang tunggal? Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Berarti Allah beranak. Kan pertanyaan seperti Bunda, itu. ya nggak ada yang lain. Berarti ya bukan ya. Terus Yang dikandung dari Roh Kudus. Yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. iya, dikandung oleh Roh Kudus. Untuk banter mas suaranya, Ya. Mas. Nanti nggak kedengeran. Dikandung dari Roh Dikandung. Kudus, dilahirkan Dilahirkan oleh oleh perawan perawan Maria. Dikandung oleh Roh Kudus. Jadi dia mengandung karena Roh Roh Kudus. Kudus. Oh, oke. Ya. ya. Doa Rosario mengatakan apa? Putri Allah Bapa, Bunda Allah Dala Putra. Allah Roh Mempelihara Roh mempelihara Kudus. Roh Kudus. ya. Dikandung oleh Kudus, dilahirkan oleh. Perawan Perawan Maria. Maria. Kenapa kok dikatakan dilahirkan oleh perawan Maria bukan dilahirkan oleh Maria? Ya karena tidak Menekankan status keperawanan Maria. Bunda Maria. Semper Virgine. Bunda yang selalu perawan. perawan. Terus dikandung Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Yang menderita sengsara. Ya. Dalam- Yang menderita sengsara. Ini sudah dinubuatkan di Yesaya. Saya. Saya. Ya. Oh, oke. Ya. Yang menderita sengsara Dalam waktu dalam pemerintahan Pontius Pilatus untuk membuktikan Yesus historical, Yesus sejarah bahwa ini bukan awang-awang. Ini Cerita, bukti bukan sejarah. cerita fiktif. Iya, oke. Fiksi, sorry. Ya, Fiksi, bukan terus? cerita fiksi. Ya, dan seterusnya. Disalibkan. Iya. Ya. Benar itu. Itu Iya. berarti dengan Benar. nggak usah Mewartakan imanmu dengan cara apa? Yang pertama pelajari dulu ini kredo. credo. Oh, Pahami kredo. Iya. Bukan sekedar dihafal. Iya. gitu. Iya. Tapi Iya. cukup dengan itu Memahami aja. sudah jawaban imanmu itu. untuk mbok ceritakan ke orang lain sudah. Sederhana ya. Sederhana. Iya. Tapi kompleks. Kompleks kompleksnya apa? Kompleks apa Ya, sih? ya apa ya? Kompleks apa sih? Menurutku ini kompleks ya dari atas sampai ke bawah itu jelas gitu loh. Enak ya. Enak kandhane Oh iya, kok. makanya sudah. Ngomong mbek katekumen ki. Enggak, memang itu benar. Jadi kita termasuk saya ini masukan tambahan pemahaman buat saya bahwa kita nggak usah muluk-muluk. Ya memang kewajiban. Kalau baca kitab suci itu nggak usah diomong, itu udah kewajiban kita untuk memperdalam supaya kita lebih dekat dalam berkomunikasi dengan Tuhan, bahwa apa yang tertera itu adalah rahmat, adalah Roh Kudus, adalah imam, adalah satu sabda Allah gitu ya, sabda Allah yang itu harus itu. Cuman bagaimana kita menjadi seorang Katolik yang tadi dibilang bahwa tingkah laku kita atau
kita bisa menjadi imam, nabi dan raja gitu ya. Jadi saya sangat setuju lagi, saya setuju sekali bahwa ada pemahaman baru buat saya, nggak usah neko-neko. Cukup kalau ada pertanyaan yang lain, jelaskan aja, Pahami pahamin kredo aja ini. itu kredo. Pahami itu artinya kita mengerti, kita mengunyah, dan kita bisa menyampaikannya dalam bahasa kita, dengan kata-kata kita. Iya. Tapi sumbernya adalah pemahaman yang baik dan benar Nah, atas betul. kredo. Kredo itu. Ah, ya. Enak. Enak kan cangkruan itu? Enak lah, cangkruan panggilan itu enak aja nih. Iya. Kita Iya, jangan Kalau kita mau persepsi- gak ada angel-angel eksis kalau kita ngomong apa? Ada saatnya pertanyaan itu perlu kita jawab, ada saatnya pertanyaan itu tidak tidak perlu perlu kita jawab. dijawab. Buat apa kita menjawab kalau hanya berakhir pada Pertentangan. cera-cera? Tangan atau bahkan justru sebenarnya gini, arah semuanya itu adalah untuk membelotkan keyakinan kita sebetulnya. Sejauh mana kita mempertanggungjawabkan iman kita dan itu diuji oleh mereka. Kita juga mau terima kasih dengan ujian itu. Kalau kita bisa bertahan, kalau kita bisa bukan menjelaskan tapi artinya makin memahami, apalagi dengan panggilan ini, masukkan kan tambahan. Iya. Kita lebih membuat bahwa dalam beriman kita itu sudah nggak jarini melok sopo, Nggak tidak. geseh. Ya karena kita Iya, memang iya, iya. ini loh, ini loh, Iya. ini loh. Dengan- Sehingga kalau ada tantangan kita nggak itu. Dengan kita menjawab atas dasar pemahaman yang ini, itu kita bisa menjawab Hmm. orang bertanya tanpa harus membandingkan, tanpa harus menyerang iman lain, kan? Ya memang kita kalau orang beriman, gitu, orang beriman dengan keyakinan iman kita nggak perlu mengatakan bahwa dia salah atau dia kita lebih baik, enggak. Ya. Justru orang beriman yang kasih itu kan tidak selalu sombong. Kasih itu ya kan ya Pak ya. Beriman dengan dewasa. Nah, kasih itu tidak sombong, tidak congkak. Loh itu sudah itu kasih banyak itu kasih itu apa itu. Itu sudah menandakan bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa orang lain salah, orang lain karena tidak beriman, tidak sama iman dengan kita bahwa itu salah, enggak. Ya toh. Apakah dia benar? Kita tidak mengatakan bahwa dia benar atau salah, gitu. Tapi cukup, itu imanmu, silakan kamu iman. Iya. Dan iman saya itu adalah Nggak ini. perlu kita bukakan kitab suci. Iki loh, menurut kitabku ngene-ngene. Wah, nggak perlu. Nggak Ya, perlu. ya. Ingat ya, ada satu peristiwa di dalam kitab suci itu ketika seorang sida-sida sedang membaca, lalu datanglah Filipus kah yang bertanya, Filipus. mengertikah engkau akan apa yang engkau baca? Lalu apa jawab sida-sida itu? Bagaimana aku mengerti kalau tidak ada yang ngajari? Gampangan ini tidak ada yang menjelaskan kepada aku. Baca kitab suci baca, tapi apakah kita memahami? Nah itu. Nah, tepat Kalau kita sekali. sekedar membaca terus, iki loh menurut kitab, terus kita dewe loh gak ngerti. Makanya nggak gampang kan kitab suci. Makanya dari kitab suci itu diturunkanlah dengan dalam bentuk tapi tadi katekismus, Katekismus, kompendium. Itu semua disarikan di dalam satu seret. Aku percaya. Nek didelokno kitab suci, ngawak dhewe iki ya gak ngerti kitab suci meskipun iso maca. Apakah kita mengerti akan apa yang kita baca? Belum tentu. kalau secara secara pemahaman kita letelek, kita mentah, paham, ngerti, mentah. Jadi akhirnya orang mengatakan bahwa ada nyun sewu, misalkan kata gunung pun gitu sekali bersabda gunung pun akan pindah. Bila Jadi, engkau memiliki iman sebiji sesawi aja, kan ngono ya. iya. Ya, tapi kan nggak Nggak bisa kita mentah-mentah seperti itu. Kalau kita ngomong terus orang macam
Paulus, kenapa engkau menyusahkan dirimu menyepak bola rangsang? Takon aku. Apa bola rangsang itu? Gala rangsang itu. Pernah baca nggak Gala rangsang? Ada itu. Iya. Bukan kitab suci. Bukan Pak, iki ono kisi-kisi. Iya. Aku buka Apa iki maksudnya kata- Gala rangsang? Apa? Kita baca itu. Terus ditanyakan lagi. Simon apa? Dari Kirene. Simon anak Sobeng. Adakah engkau mengasihi aku? Ayo, Simon dari Kirene, apakah engkau mengasihi aku? Bukan cuma dari Kirene. Bukan. Adakah engkau mengasihi aku? Simon, apakah engkau Iku mengasihi aku? sekitaran Paskah itu pasti ada itu. Adakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya Oh, tiga tiga kali. kali. Simon Petrus toh. Oh, Simon Petrus, ayo Simon anu ya, sorry. Ya, tiga kali. Ya maklum lah. Kita kan aku Simon, Simon Petrus. Ono mana Simon Marim? Aduh. Iya. Ngomong talau. Kita juga Simon, Pak Simon ya. Simon Petrus. Kenapa kok tiga kali? Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi? Yang pertama dijawab, aku mengasihi engkau. Bertanyalah kemudian Yesus kedua kalinya, adakah mengasihi aku? Dijawablah, aku mengasihi engkau. Bertanya lagi, adakah engkau mengasihi aku? Dan menangislah Petrus. Kenapa? Apa sih kita pahami dari cerita ini? Ya disitulah dasar biblisnya kita untuk beriman raja dan nabi. Problemnya ini tiga kali ini harus ditanyakan. Itu repotnya kita mendapatkan dan membaca kitab suci itu terjemahan. Terjemahan, makanya kan kitab suci kita baca belum tentu kita paham. Betul. Ya. Tiga kali ini di dalam teks aslinya itu tertulisnya yang pertama agape, yang kedua agape, yang ketiga filia. Bisa. Maksudnya Tambah angel toh. Ya tambah angel, tapi itu perlu. Sampai udah jawab karena ini contohnya bahwa kita membaca aja gurung kali ngerti apa mana kita membaca mari ngono. Iki lho jawabane iki. Ketika ditanya sama orang lain. Iki lho nang kitabku tulis nang gone Markus kene bunyinya ngene. Loh, kita ndak ngerti loh. Kan angel. Iya. Sing paling enak yo lho kredo lho paham. Aman. Iku wis jamune ya toh, jamune ya iku, cimate ya iku. Enggak usah neko-neko ya toh. Enggak usah neko-neko. Apa maneh kok ditakoni sapa mau sing takon? Apakah Yudas ku masuk neraka apa masuk surga? Waduh, tambah angel. Enggak usah. Iya, bener. Iku wis kok ceritane sudah maneh iku ya toh, ceritane sudah maneh. Pak, kalau tadi kan secara biblis kan sudah dijelasin ya toh ya. Dasar-dasarnya bagaimana kita menjadi imam, nabi dan raja itu ya. Dan itu konteksnya sudah ada sana semua. Terus tadi ada dikatakan bahwa kalau kita nggak tahu, gitu, bukan sekedar kita baca katekismus atau yang satunya apa lagi tadi, yang paling singkat? Kompendium. Apa? Kompendium. Ya kompendium. Kompendium itu gampangan nih singkatan. Ya, versi singkat. Yang versi singkatnya lah ya toh. Kadang-kadang kan juga tidak serta-merta umat itu meskipun baca yang singkat itu paham, ya toh. Nah, bagaimana? Kan pasti kita punya seorang yang tertahbis ya, imamat, ya Romo lah katanya ya, kita sekarang Romo langsung aja lah teman. Tanggung jawabnya tuh gimana? Apakah Gini ya. kita ini konteks kita bicara secara panggilan ya, jadi kita nggak terlalu harus bahwa kita menyalahkan, enggak, kita secara panggilan supaya kita sebagai awam itu secara bebas memaknai bahwa kan ada Romo sih sebetulnya,
untuk kita bertanya. Iya. Ya kan? Betul. Ya, tak? Betul. Kan sepandai-pandainya kita, sesingkat-singkatnya penjelasan itu tidak serta-merta semua umat ya toh, itu paham. Tentu masih ada yang lain. Nah, di sini adalah peran seorang tertahbis. Di sini saya katakan bahwa bagaimana Pak itu menjadikan umat sadar itu perannya sebagai imam, nabi dan raja. Ya Pak. Gini ya, bukannya yang pertama, bukannya saya meletakkan bara di atas kepala para tertabis, bukan. Nah, ini kita ini bicara bahwa dalam kerangka pangilon Pak ya. Iya, Jadi oke. cangkuran pangilon. Tapi kan kita nanti kita menyalahkan tidak kita Jadi, dalam konteks tidak menyalahkan. Cuman kita memahami bukan menyalahkan. bagaimana dasarnya Bukan kita. maksud saya untuk memberikan bara Ya, di kepala paham itu. para imam. Supaya kita itu tahu, lek gak ngene berarti ya nang Romo. Tapi konteks tanya ke Romo kan tidak setiap pertanyaan tanya ke Romo kan. Ya Romo kan juga tugasnya banyak, terus belum bina umat, belum melayani. Nah, itu. Nah, maksudnya konteksnya ini, Pak. Monggo, Ya, Pak. Nah, oke. nah. Tak terus masih ya. Ya, Ya. monggo. Bukan maksud saya meletakkan bara di kepala para Tertabis, tertabis. ya. Satu. Kedua, bukan juga maksud saya itu mengajar. Ini disclaimer saya. Ya, Saya dalam hal ini sudah. bukan mengajar. Saya bukan katekis atau apapun. Wong sampean. Kewenangan ini dalam struktur kita itu umat Allah sama, tapi di dalam penataan umat Allah itu ada struktur hierarki Betul. dari paus, uskup, imam. Ini struktur hierarki tertabis ini, gampangnya seperti itu. Mereka yang dikatakan magisterium gereja, mereka lah yang berhak mengajar. Saya enggak. Oleh karenanya dari awal saya mengatakan saya bukan mengajar, saya itu belajar. Ya, seyogianya kita memang bertanya kepada mereka karena mereka adalah seyogianya ya. Iya. Seyogianya kita bertanya kepada mereka karena mereka dalam status resminya adalah magisterium. Magisterium. Apakah beliau-beliau itu pasti bisa menjawab? Saya nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu. Saya hanya menekan ini bahwa kalau andai kita belum bisa, berarti kita boleh berarti bertanya ke Romo, Boleh. kita boleh bertanya ke Romo Boleh. dalam konteks bahwa apakah akan mendapatkan jawaban yang memuaskan? Ya, puas itu tidak bisa dikatakan 100% tergantung bagaimana kita pada saat itu menerima sebuah wejangan, sebuah penjelasan kan gitu. Tergantung tingkat bagaimana kita menangkap sebuah penjelasan. Gampangnya gini, apakah setiap Romo itu memahami semua tentang kitab suci? Belum tentu. Belum tentu. Ada yang mereka seperti yang ada contohnya Romo yang khusus tentang kitab suci perjanjian lama, ada Romo yang spesial dia di filsafat, ada Romo yang spesialnya di spiritualitas. Ya. Saya nggak tahu, tapi jangan menanamkan harapan mati bahwa setiap Romo pasti bisa menjawab semua pertanyaan. Belum tentu, ya, belum tentu. Tapi setidaknya Mengarahkan lah. Mengarahkan. kita mendapat pengarahan kalau toh pengarahan. beliau itu tidak paham, minimal Bertanya lah coba ke sini lah gitu ya. Minimal kan berarti kita kan dalam patokannya, kesatuan sebagai magisterium. magisterium. Nah, itu kan kita konteks saya bertanyanya bahwa sebagai umat gereja, katakanlah di lingkungan gereja dalam satu wilayah itu, berarti kita kan jangan meninggalkan tertabis yang memimpin kita gitu. Jadi kita harus selalu ke sana merujuknya. Jadi bertanyalah kepada Romo. Katakanlah Romo paroki kita gitu. Nanti di sana kita akan mendapat pengarahan. Ke siapa kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Memang kita tidak puas, tapi pasti Romo akan memberikan
arahan, oh ke sana ke sini gitu kan gitu. Tujuannya itu. Saya hanya untuk memberikan satu, jangan bertanya kepada di luarnya gitu ya. Betul. Nah, tujuan cangkruan kan seperti ini, Pak. Dan jangan bertanya kepada saya. Bukan. Iya. Tapi kan gini, tapi dengan adanya kita cangkruan Pangilon ini, kita jadi tahu, oh, yang seperti tadi. Untuk singkatnya, untuk sederhananya bahwa kita pahami lagi kredo, gitu. Dulu aku ya heran aku kalau ada orang Katolik tidak mau memahami imannya, aku terus pada waktu setiap kali misa aku percaya terus ngomong-ngomong gitu. Loh, sebetulnya gini Pak, konteks bahwa kita iman benar gitu. Tapi maksudnya itu bahwa itu bahan untuk kalau ada pertanyaan nggak sampai ke sana. Iman ya Pak, untuk pada karo sahadat ya. Sahadat kita itu ya kita yakin, iman kita yakin itu. Cuman kita belum tahu bahwa kalau kita memberi penjelasan kepada orang, gunakanlah kredo itu aja lah. Itu nggak sampai tataran ke sana. Tak balik ya. Ketika kita menerima sakramen krisma, mengandaikan bahwa kita adalah menjadi seorang yang dewasa di dalam iman. Tolak ukur dewasa itu apa? Memahami. Ini loh yang kita minta pertanggungjawabkan, bahwa setiap orang Katolik yang sudah dianggap dewasa dalam iman, dalam kata lain sudah menerima krisma, berarti dia harus memahami imannya. Memahami iman itu apa? Ya aku percaya ya harusnya itu lebih berarti sekarang kan kita lebih bukan harusnya, itu tuntutan harusnya. Iya, enggak, maksudnya dengan ini kita lebih membuat, oh berarti kemarin tuh kita salah. Bahwa ayo mulai nanti malam belajar. Lah, gitu. Siap. Jangan tanya saya, karena saya bukan magisterium. Saya sama kacakumen. Ada pertanyaan? Loh, enggak apa-apa. Sekali. Tanyakan hal yang dalam diskusi ini, kita bebas ya. Jangan enggak kaku, kita bebas. Kita enggak akan kisi-kisi ini kita pakai hanya untuk membatasi supaya tidak melenceng kemana-mana. Tapi kalau ada pertanyaan yang sifatnya ingin ditanyakan, nggak apa-apa, kita diskusi. Ayo, ada pertanyaan nggak? Kira-kira dari unek ini apa ya? Saya nggak tahu apa yang mau saya tanyakan. Nggak itu. Oke, tak anu deh. Terus Pak, tadi lebih dijelasnya nggak Pak? Pranata apa yang harus disiapkan agar siap menjadi imam, nabi dan raja? Pranatanya apa Pak? Ini lebih saya ingin lebih lagi menekankan lagi. Pranatanya apa Pak? Supaya di cangkruan Pangilon ini yang muda termasuk saya nggak perlu dan mungkin audiens di luar sana bahwa tahu pranata yang untuk menjadi yang disiapkan agar menjadi imam, nabi dan raja sebagai pertanggungjawaban menjadi orang Katolik. Oh Pak. Pranata apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama tentunya adalah hukum Allah dan hukum gereja. Jualasi. Hukum Allah dan hukum gereja. Terus 10 perintah Allah. Ya, hukum gereja. Ini dan sebagainya. Gitu. Yang terpenting ketika kita kembali lagi kan, kita memahami ini harus menjadi asupan bagi jiwa dan raga kita. Gitu. Menjadi asupan bukan hanya menjadi asupan dari jiwa kita, tapi ibaratnya dia juga menjadi asupan bagi raga kita. Dia mengalir di dalam sumsum tulang belakang seperti ketika kita bernafas tanpa berpikir. Anda berpikir nggak waktu bernafas? Nggak. Ya, itu. Dalam juga ya. Itu ini kata filsafat. Kata filsafat yang harus kita kalau makan kita masih mikir ya. Makan apa? Tapi ketika kita bernafas kita nggak mikir. Inilah
bahwa nafas kita, tarikan dan hembusan nafas kita adalah tarikan dan hembusan nafas seorang Katolik. Ya peranatane piye ya ngono iku. Ya iya, itu jelas bahwa Iya. kita harus menjadikan beriman seolah-olah kita bukan seolah menjadikan itu enggak tanpa kita merasakan itu sudah menjadi darah dan daging hidup kita jadi Iya. seorang Katolik. Nafas kita. Sampai Makanya seperti ketika kita nafas tanya itu. Katolik itu ya apa sih? Itu harusnya tanpa berpikir Secara, kita. Iya. Yang perlu kita pikirkan adalah menata kata-katanya supaya Bisa diterima. tidak menyinggung. Ya. Yes. Sesuai dengan apa? Kapasitas orang yang bertanya. Kalau yang bertanya itu anak 5 tahun sama yang bertanya itu orang umur 40 tahun tentu beda. Beda, betul. Iya. Menjelaskannya pun juga Menata beda. kata inilah menata yang kata. menjadi pemikiran kita. Bahannya sudah ada di dalam setiap aliran dan nafas kita. Iya, benar. Ya, Pak? Ya iya. Ya, iya. Enak kan cangkruan panggilan? Iya. Bersama Jadi suara kita harus bersama maju. suara katekumen. Bersama suara katekumen kan? Bersama katekumen kita. Pak, kayaknya kita udah sampai penghujung nih Pak ya. Tapi benar-benar kita dapat clue-nya, kita dapat semangatnya. Ada menyisakan clue untuk materi berikutnya? Ada, Waduh. ada. Saya banyak, udah saya ini aja sudah masuk. Oh ya, banyak Pak itu. Dan itu memang perlu. Diskusi-diskusi seperti ini perlu. Karena kadang-kadang muncul itulah yang ada di root growth saya. Ya toh, di dasar-dasar kita dalam bermasyarakat. Clue terakhir. Hmm. Kita berbicara tentang sakramen tadi, inisiasi ya, sakramen inisiasi. Ada satu hal yang menjadi prinsip yang kita mesti pahami, Pak. Nanti. yang mesti kita pahami mengenai sakramen, bahwa sakramen adalah tanda dan sarana rahmat Allah. Rahmat Allah aja. Itu ya. Ya. Enak ya? Banyak Sa- menjawab. Gimana? Ditutup? Banyak. Udah? Monggo. Cukup menjawab. Siap. Oke, jadi Nanti- siapa yang mau usul untuk materi-materi yang perlu dibahas di cangkruan, monggo Iya. sampaikan aja. Nanti ini kita di apa? Di meja apa? Di closing ya. Di closing nanti. Sahabat terkasih, demikianlah cangkrukan kita pada hari ini. Sangat menarik sekali kan? Kita tetap semangat menjadi seorang Katolik yang lebih tangguh dan kuat dan penuh dengan keimanan. Dan mulai belajar Dan kredo. mulai belajar yang paling dasar sendiri, yakni sahadat, ya toh. Tapi kita belum nih ceritanya. Mau saya tutup juga nggak enak karena kita belum mendapatkan closing statement dari Pak Setiawan. Closingnya apa Pak Setiawan? Oke. Sebelum tak tutup ini ceritanya. Ya. Gitu. Tadi sakramen, beberapa orang kalangan mengatakan misteri ya. Jadi di dalam sakramen ini mengandung satu misteri iman, bahwa sakramen ini memberikan rahmat, memberikan pendewasaan, memberikan karunia bagi kita. Sakramen inilah yang tadi kita bahas, baptis, itu menjadi kunci bagi sakramen-sakramen yang lain. Itu yang terpenting. Nah, dengan sakramen itu kita menjadi bagian dari gereja, juga menjadi tanggung jawab kita mengambil tugas, mengambil bagian di dalam status sebagai imam, nabi, dan dan raja. raja. Sip. Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan marwah ini? Belajarlah kredo. Ya. Sip. Terima kasih Pak Setiawan, teman-teman. Terima kasih Om. Terima kasih ya. Terima kasih, Om. Salam terima kasih. Kita jumpa lagi di podcast. Kita jumpa lagi di cangkruan yang pengilon berikutnya dengan materi yang lebih masuk lagi
tetapi tetap punya. Boleh komen kan orang-orang yang Oh boleh, silakan. Jika Anda komen, silakan. perlu materi? Perlu materi gimana? Orang-orang mengusulkan materi boleh. Boleh. Silakan. Kalau materi apa, jika rekan-rekan di luar sana atau audien, silakan komen. Jika ada materi-materi apa yang ingin tanyakan, silakan nanti untuk bahan cangkruan berikutnya. Demikian, sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu. Terima kasih.